pasal 2. Kitab Yunus pasal 2. Kalau poro sepuh singkel, kalau manggil saya Pak Yanus, Pak Yanus, terus diganti pendetanya ganti Pak Yunus. Dapatnya angel Yanus dengan Pak Yunus. Kalau di Darun jemaat lebih banyak mengenal Pak Tuhan, karena nyebut hamba Tuhan kangelan daripada hamba Tuhan. Kalau Pak di Pak Tuhan jadi satu. Orang Talun kalau manggil Pak Lahi, Pak Ilahi. Jadi kalau ketemu, saya jemaatnya Pak Ilahi. Waduh, Ilahi itu silalahi. Tapi panggil Pak Ilahi diperkenalkan, dan banyak orang seperti itu. Hari ini kita membaca Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kebetulan memang 10 ayat yang ada. Kita baca bersama-sama. Yunus 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gunung dan gelombangmu meliputi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur yang Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan, Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Pernah membaca kisah Yunus yang hanya 3 pasal ini? Yunus ini orang yang istimewa karena lari dari panggilan Tuhan. Seharusnya Yunus itu dipanggil oleh Tuhan untuk menginjil di kota Niniwe. Tetapi karena mendengar orang Niniwe itu jahat, orang Niniwe itu keras kepala, Yunus tidak suka. Tidak sukanya begini alasannya. Loh, nanti kalau saya sampaikan firman Tuhan, lalu orang Niniwe itu mendengar, terus bertobat, loh kok penamen Tuhan mengampuni dia. Jadi coba, kamu lihat lagi. Yunus itu pikirnya gitu. Lah kok enak-enak ning omahku, disuruh Tuhan pergi ke Niniwe memberitakan firman Tuhan di hadapan orang yang berdosa, yang jahat itu. Nanti kalau mereka mendengar firman Tuhan Ibu sampaikan, mereka bertobat, Tuhan itu mengampuni dia. Yunus tidak rela. Pernah saudara-saudara punya pikiran seperti itu? Kepada orang lain, kok enak nanti Tuhan mengampuni dia. Pernah? Kok enak di enaknya dia, kejahatannya, perbuatannya, dan segala sesuatu, lalu moro-moro Tuhan, dia berdoa, Tuhan ampuni. Nek mlebu swarga bareng aku, kira-kira begitu. Kira-kira yang diampuni masuk surga, yang enggak rela tadi lalu harus terus swarga. Kalau Yunus dibiarkan terus ya toh, orang Niniwe mendengarkan firman Tuhan,
bertobat, kira-kira Yunus katon di swarga enggak? Enggak. Orang yang tidak berdosa sama dia, diampuni dosanya, dia enggak rela. Sementara firman Tuhan katakan, doa Bapa kami, ampunilah dosa kami, kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Nah ini orang salah, orang kayak penghuni sama dia, gitu aja tidak rela. Sehingga akhirnya Yunus ini begitu sampai ke apa namanya, tepi laut, dia tidak pergi ke Niniwe, tapi beli karcis di kapal, di perahu yang sama. Tujuannya bukan ke Niniwe, tetapi ke Tarsus. Kalau Bapak Ibu ingat Tarsus, ingat apa? Tarsus ini pernah di Perjanjian Baru ada orang dibawa ke Tarsus, apa di perjalanan ke Tarsus saat tangkap Tuhan. Orang galingan? Siapa? Siapa? Ada. Ya. Nah, tapi kita memperhatikan bahwa itulah dan doa yang disampaikan oleh Yunus pada kesempatan ini ditulis sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan itu memperhatikan seseorang dari waktu ke waktu. Dalam keadaan baik, dalam keadaan baik, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dihukum, Yunus ini dalam penghukuman oleh Tuhan. Karena suruh pergi ke Niniwe, akhirnya pergi ke Tarsus, terjadilah gelombang besar di tempat itu. Dan sepanjang perjalanan itu gelombang dan banyak orang sudah awak kapal dan semuanya sudah terlalu khawatir kapal ini pasti tenggelam. Dengan berbagai macam upaya, para awak kapal itu berusaha untuk menghindarkan supaya kapalnya tidak tenggelam. Tetapi meskipun barang-barang sudah dilempar keluar dari tempat, mengurangi beban kapal itu untuk tenggelam, kapalnya tetap oleng. Gelombang tidak berhenti. Lalu akhirnya aduh, jane iki salah, sapa to sing salah? Siapa yang membuat masalah dalam perahu ini sehingga perahu ini diamuk oleh ombak seperti ini? Masing-masing awak kapal mulai mawas diri. Siapa, kemudian begitu. Dan siapa kira-kira yang berbuat salah sama Tuhan? Sehingga Tuhan menjadi laut ini ngamuk seperti siapa? Nah, keadaan seperti itu. Yunus, awak perahu itu yang paling bawah, dia tidur sementara badai mengamuk dengan luar biasa. Dan kita perhatikan di situ, akhirnya terjadilah apa yang kita alami, yang dialami oleh Yunus pada kesempatan itu. Maka dibangunkan dia, dibuang undi. Sekarang kita undi ini serius ini, mati kabeh atau harus satu orang mengaku siapa yang bersalah. Jadi kalau kapal segede ini, itu seluruh kapal ini akan tenggelam. Kalau tidak ada siapa yang ngaku, siapa yang berbuat curang atau tidak patuh kepada sehingga ombak. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya ini dibangunkan, lalu dibuang undi. Barangkali tidak undian acung tangan, tapi pakai kertas. Ayo saya kenal, supaya tidak kelihatan tak bagi kertas. Lalu Mbak Pulpen, siapa yang ngaku, yang berbuat salah, lalu salahmu apa kepada Tuhan? Supaya tidak ketemon, tulis di sini. Halo, tulis. Tidak usah tulis jenenge, tulis pelanggaran apa. Nah, akhirnya masing-masing kasih kertas. Nenek kertas waktu itu. Apakah kertas itu mungkin acung tangan? Saya kan salah dan semacam. Kalau acung tangan terus ngomong sing salah aku, kira-kira enak enggak? Enak enggak? Lawang lagi tidak woleh kabeh monggo.
Kalau ketemuan saya bersalah bagaimana? Raihku tak endi. Kan begitu. Yunus mengalami seperti itu. Lalu bagi dan akhirnya dilakukan hal seperti yang dikehendaki, lalu dibuang undi. Yunus menulis, aku yang telah berbuat salah. Yang dikatakan tidak usah pakai nama. Yunus diberi nama Yunus. Aku melarikan diri dari panggilan Tuhan. Seharusnya pergi ke Tarsis, ke Niniwe, tetapi saya menuju ke Tarsus. Dan dikatakan, hukuman apa sekarang yang harus kami jatuhkan waktu kamu mengaku? Loh, sudah mengaku masih dihukum. Ngaku tok itu saja abot. Kalau perbuatannya mengakibatkan malapetaka yang besar. Tapi Yunus membuka diri dan katakan, aku melarikan diri dari panggilan Tuhan. Sekarang lemparkan aku rame-rame ke dalam laut saja. Lemparkan aku ke laut. Maka laut akan menjadi tenang. Itu yang menjadi dorongan bagi seluruh awak kapal yang mengatakan bahwa kalau aku dilemparkan ke laut itu, Yunus dengan aku akan mati. Tidak. Laut akan tenang. Waduh, sebuah jawaban bagi persoalan yang dihadapi oleh awak kapal itu semua. Dibuanglah dia. Menjadi teduh. Si Yunus ada di mana? Di tengah lautan teduh itu. Renang. Tidak mungkin. Berapa jauhnya kapal itu harus sudah menjauh dari pantai. Tidak mungkin dia akan bisa berenang. Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Selain dia dihukum oleh orang banyak, dilemparkan ke dalam laut, Tuhan masih punya urusan dengan dia. Lewatlah seekor ikan raksasa. Dia ditelan urip-uripan. Lalu pasal 1 diberitahukan bahwa 3 hari lamanya ia ada di dalam perut. Uang dikubur telung dino itu masih mati bisa. Ya, ini di dalam ikan, di perut ikan. 3 hari 3 malam. Pasal 1 menjelaskan seperti itu. 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan itu. Seharusnya dia mati. Itu sebabnya dalam ayat yang kita baca, aku telah dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Dan seterusnya. Karena dia sedang mau menggambarkan kepada kita, selain doa-doa yang disampaikan itu ada dan ucapan syukur atas pernyataan Tuhan yang Yunus alami. Sepanjang jalan hidupku, kata Yunus, Tuhan selalu memimpin aku. Seorang penulis lagu, Fanny Crosby, mengatakan, sepanjang jalan Tuhan pimpin, dinyanyikan dari zaman dahulu sampai sekarang masih sering dinyanyikan. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, ini doaku. Itu lagu sudah melegenda sekian ratus tahun, bahkan ratusan tahun sudah dinyanyikan. Tapi sampai sekarang masih banyak orang mengatakan bahwa lagu itu menceritakan bahwa Tuhan memimpin hidupnya sepanjang jalan. Sepanjang jalan hidupnya Tuhan pimpin. Hari ini kita berkehendak Tuhan memimpin jalan-jalan hidup kita. Kalau tadi Mbak Atik sudah menyampaikan, ngapalnya kurang 3 pokok doa yang disampaikan. 3 macam kesaksian, lalu 3 macam permohonan doa. Sing aku kelingan sing terakhir. Sing terakhir Mas Yudi piye ndang mulih apa ora. Ya wis mesti to berang-berang tahun ditinggal bojone masa iya. Tapi apapun yang ada ternyata ada Christine yang didoakan, ada si ganteng yang didoakan. Memang hari ini kalau banyak anak-anak muda berprinsip kalau sekolah saya nggak jope.
Kalau sekolah tidak ada job, percuma sekolah. Jika cari yang jurusan-jurusan yang tertentu seperti jurusan PJKA, jadi masinis, nanti jadi polisi khusus, atau jadi apa saja itu ada sekolahnya. Sekarang dulu nggak ada. Dan itu diminati oleh anak muda. Jadi naik kiri kono Madiun aja ya setengah hari sudah. Kalau malam itu 3 jam udah nyampe. Kereta api jeret sampai Ulingi itu 3 jam dari Madiun. Nggak jauh sebenarnya. Kalau numpak saya ngecek itu ya setino. Kalau numpak bis ya cukup lama, tetapi 3 jam sudah sampai. Ya. Vivi berapa waktu lalu harus menghadiri sidang di Jakarta, berangkat sore jam 7 kalau nggak salah, pagi jam 5 sudah sampai Jakarta, jam 9 sidang selesai sampai jam 2 sore, dan nekat kereta api lagi, besok paginya saya sampai ke sini lagi. Jakarta Rombongi sak sidangnya sudah selesai urusannya. Karena memang orang pikir kok Mbak Vivi bersidang-sidang, memang pengganya dia itu di sengketa tanah. Jadi kadang-kadang di agraria itu digugat orang begitu, ada tuntut-tuntut itu harus membuat kesaksian, dan dia yang selalu mewakili untuk daerah-daerah keluar, karena kebetulan bojone Rane anaknya jauh dan masih muda, jadi masih gampang putar-putar. Karena ke Surabaya, kalau dulu waktu di Kalimantan teman-temannya pada iri toh, kalau di Kalimantan ke Kanwil itu mesti 3 hari, 1 hari setengah perjalanan, di sana rapat, lalu bisa 4 hari. Di sini 3 jam sudah sampai PP Malang Surabaya untuk Kanwil, urusan selesai 3 jam. Benar-benar enak Bu Vivi sekarang di Jawa ya, bisa keliling-keliling kemana-mana dan nyaman. Tapi itulah tugas yang ada. Dan itu menunjukkan bahwa dunia tidak terlalu luas gitu. Kalau ini Pak Kristen bilang, gimana dok? Jepang, biar tahu ini ngomong, mesti diterima. Ngomong baru, mesti tahu. Biar tahu ini Indonesia, Jepang, jajah ini aku perlu izin ngomong, iya lah. Dilengke ke sana. Aku juga mau balas ke sana. Kalau belum menjajah sini, aku kerja. Apa-apa. Nah, dalam lagu itu ditulis sebagai ungkapan syukur atas pertolongan Tuhan yang sangat ajaib kepada diri penulis itu. Dan hari ini Yunus juga menyampaikan dengan sangat luar biasa doa syukur kepada Tuhan. Doa syukur itu dinaikkan begitu rupa atasnya karena Tuhan sangat ajaib bagi dia. Dan kita bisa melihat akan hal-hal yang melatar belakangi akan doa syukur daripada Yunus. Doa diawali dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan telah menolongnya dalam ayat yang kedua. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku. Dari mana? Dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suara. Dia mengaku bahwa sebenarnya sudah ada di dunia orang mati telung dino telung bengi di dalam perut ikan. Sang manusia harus mati, tetapi Yunus masih bisa berseru kepada Tuhan. Dan yang lebih heran adalah Tuhan dari tengah-tengah dunia orang mati mendengarkan suara Yunus yang diserukan kepada Tuhan. Yang kedua, muncul ungkapan pribadi Yunus yang menyatakan sebagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari ombak yang siap menguburkan dia di dalam lautan yang bergelora. Ayat 3 sampai 7 memberitahukan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku.
Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Jadi dia bukan hanya merasa dihukum oleh Tuhan, tapi selain dia merasa dibuang oleh Tuhan, lalu terusir dari hadapan Tuhan, seolah sudah tidak ada hubungan dia dengan Tuhan. Diusir. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur, ya Tuhan Allah. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Keadaan telah membelit hidupnya, tetapi bagaimana dia bisa merasakan dia dilepaskan dari kubur itu? Padahal kalau secara manusia kita bisa melihat nek wong mesti kubur itu tidak mungkin digali kecuali kena jalan tol. Lalu rencana jalan pemindahan jembatan. Dia tak pikir mek 8 kuburan dipindah. Ternyata 485 kuburan yang dipindah. Mencokoran orang, aku mikir lah, gue dalane dadi bengi-bengi nek wong nyekep ning kono delok sikile nek ora. Ya toh? Dari bekas kuburan di jalan, lalu moro-moro nek wong wedok aku wong biyen mau nyetep bengi-bengi sing karo bengi aku Pak Joko. Pak Bandi. Dieling-eling nek pas lewat daerah itu, enak wong nyetep bengi-bengi didelok ngidek lemah kok. Orang itu lemah yang tenono kalau ngidek lemah didelok sapa kalau ora kenal rasa diparani. Karena banyak kejadian seperti itu. Teman saya memposting dalam perjalanan di foto dari belakang kabeh. Ini orang pelaku remediasi melakukan gagah. Dari waktu sampai samping wong iki kok ngene. Iki kok sampai entek iki kok mburi ki ra ketara bujure. Lebih wong medeni mah di posting sing aneh-aneh lan ndase itu sampai samping. Ternyata memang kepalanya tuh nekok gini jadi sana ndak ketara gitu. Tapi wong tenan ngembah tanah. Nah, balik ke konti jejak. Dia merasakan bahwa ungkapan pribadi ini menyatakan bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Begitu rupa. Dari dalam laut dia ditarik oleh Tuhan. Dari dalam kubur dia ditarik oleh Tuhan. Yang ketiga, Yunus menjelaskan tentang mengapa Tuhan menolong dia. Jadi Tuhan menolong enek alasannya. Dan dia merasa Tuhan menolong dia karena Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Dan alasannya mengapa Tuhan, ayat 8 dan 9 kita lihat. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, ayat 9, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari dia mengungkapkan sebuah alasan yang luar biasa. Tuhan menolong karena yang pertama, Yunus suka mengucap syukur. Yang kedua, kalau dia bernasar, tahu bernasar apa? Bernasar apa enggak? Ujar. Nek duwe ujar dibayar. Karena itu Tuhan memperhatikan luar biasa dari hidupnya. Itu sebabnya sapa-sapa sing duwe ujar, mbuh ujare mau apa, aku ndak roh gitu. Nek panen jagung, misalnya gitu, misalnya ini misal, aku mau bawa sak kebo ning ngarsane Gusti. Wah, itu ujar. Waktu gurung nandur. Halo. Waktu panen tenan,
kudu dinyatakne nggawa teman rasane Gusti. Ngono. Engko nek wis nyambut gawe ditampa ning Jepang, tin aku memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Iling-ilingin upama duwe nasar seperti itu. Engko aku nanti bar wis wawancara aku ras gitu Gusti. Ini orang ditampa-tampa membayar nasar. Sing ora nasar ya ora apa-apa mungkin nasar. Yang nasar saja diingatkan. Nasar-nasar kepada Tuhan itu harus digenapi. Yunus salah satunya bernasar mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Disuruh pergi ke Niniwe, lari ke akhirnya setelah dibawa oleh itu doanya didengar Tuhan, dikatakan Tuhan menyuruh ikan itu membawa dari arah Niniwe kepada dari Tarsus ke Niniwe. Lalu di situ wes dan watuk iwa itu kan watuk sama Tuhan. Bareng watuk diludahkan. Ternyata yang keluar Yunus. Pergilah dia pergi ke Niniwe, dan pergi ke Niniwe itu jelas masih ada sesuatu yang aneh. Gitu. Kepanasan dia cerita. Ditunjukkan aja kepanasan. Ngiyup ning ngisor wit jarak. Jarak dipangan ular godhong. Entek to? Ha. Siaknya cerita terus. Akhirnya berdoa muncul itu daun itu muncul lagi. Dengin. Lah, delok to. Jarak godhong iki pangan ular ditumbuhkan lagi. Itu loh Gusti Allah, enggak adil itu. Mbok wis ora usah ditumbuhkan dalam waktu sekejap. Akhirnya tumbuh yo ngene iki. Engko aku tak beritakan injil ini iki Gusti mesti ngampuni dia. Ngampuni wong ngene aku gak. Kuwi yo kuwi lho Gusti ngono. Lho, pinter sapa to? Yunus karo Gusti Allah. Ini seperti itu. Kayak mereka, aduh. Iki gor-gor seperti itu. Pohon ara tadi, pohon jarak tadi dipangan ular. Jarak kok dipangan ular wong pahit lho. Tapi kok ya genai cerita itu ada seperti itu, ada terjadi dan lalu tumbuh lagi. Lalu Yunus lagi. Yang seharusnya tidak terjadi. Iki sing aku gak. Kita sih, kok penamen loh, Gusti wis dilawan, dan macam-macam segala macam yang ada hari ini. Saya memberitakan Injil dan mereka mendengar Tuhan mengampuni dia. Bukan sesuatu yang berat bagi Tuhan untuk mengampuni dosa orang yang mengaku dia sudah mengalami itu. Lalu dengan cara seperti Tuhan membayar dia membayar doanya itu, nasarnya itu akan kubayar kepada Tuhan. Dikatakan apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan, dari dia sadar. Keselamatan, pengampunan, menjawab doa itu adalah urusan Tuhan. Lalu berkata Tuhan kepada ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan mendengar seru doa dari hambanya ini secara luar biasa, dan kita perhatikan di situ bahwa pertolongan Allah nyata. Doa Yunus keluar dari hati yang penuh penyesalan. Yunus tidak hanya menunjukkan bahwa kesadaran tentang keberadaan diri yang berdosa membawanya kepada kepasrahan dan kesediaan menanggung hukuman, tetapi juga pernyataan bahwa apa yang Tuhan lakukan atas dirinya adalah tindakan yang adil. Yang dilakukan Tuhan kepada dirinya sampai kepada dia telan ikan, dibawa beberapa hari ke sana, lalu itu keadilan Tuhan. Ada 3 kebenaran yang disampaikan lewat 2 Yunus yang ada. Kita perlu pada yang pertama, kita ingat bahwa Tuhanlah yang telah menolong kita, bukan harta, kekayaan, dan kekuatan kita. Kalau Tuhan menjawab doa, bukan karena kita kuat, kita gagah, kita kaya, yang kita dibayar, didengarkan doa kita.
Tetapi karena Tuhanlah yang Maha Kuasa, yang menyediakan pertolongan atas kita, bukan kekuatan, kemampuan kita dalam kesusahan. Tetapi firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, ingatlah bagaimana Ia telah menolong kita. Dia menarik kita dari kubur dosa, dari lubang dosa, dari penghukuman dosa dengan cara yang menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita. Seperti mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan. Tuhan yang telah mengampuni kita. Kita dengan pengampunan daripada Tuhan dilepaskan dari kubur, hukuman kubur karena manusia yang di dalam Tuhan dikubur, setelah itu pada akhirnya akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Siksa kubur tidak akan berkuasa atas hidup. Yang ketiga, ingatlah mengapa Tuhan menolong kita. Tuhan tidak pernah terpaksa menolong umatnya. Jadi Gusti Allah ora tahu mundo-mono nyapa bandi tak tunggu. Wah, bos. Tidak ada seperti itu. Nyapa kusnoto tak tunggu. Tidak ada seperti itu. Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh Tuhan menolong, mendengar doa kita. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Jadi yang pada malam hari merasa bahwa Tuhan mengasihi, kita sering berdoa, Tuhan kasihlah diriku. Tuhan mengasihimu, yang berarti setiap doa persoalan yang kita serukan kepada Tuhan pasti ada jawabannya. Mungkin harus lewat 3 malam selempuk dari Yunus di pulau ikan itu. 3 malam, dia terus selempuk indah karuan. Yang kamar saja, nek cendelane cilik ngono. Oh, hari ini kami rupane sore itu penak-penak bunyi. Wah, panas ya karuan. Ora pamer apa? Putuku sing baru lahir dulu. Nek asline ra diuripi, ra gelem. Karo mari pikirin wis 2 bulan sejak pulang ke barisan. Ning kono suhu motah. Panas. Jadi wabe malam iki. Biasanya singkel ngalem tengah bengi tangi ra betul bla 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 bla. Besok dibeleni nah ora keturu wis kono mulya singkel kono. Ana singkel yang ngono. Kalau tidak dinyalakan AC-nya nggak turun. Kan belet. Ana londo alun. Selempok rasanya. Padahal kamarnya sudah gede 3 kali piro. Kamar tuli itu. Cek rasanya selempok. Tak delok wah bebe. Kok yo cendela ki awan dibuka. Takut nanti kalau ada ular masuk awan-awan terus kabeh pinggirane ora ulo tapi wedi jenenge wong wedi ki ya piye sore masih sore Pak enggak usah dipasang enggak usah ditutup jendelanya takut kabeh wedi lagi wedi apa wedi disenene opah Tuhan tidak pernah terpaksa atas kita. Halo hari ini kita ada di sini ada 3 macam kebenaran yang ada. Doa bukan tempat atau waktu, tapi hati kita. Halo, doa yang kita panjatkan bukan melihat tempatnya di mana, waktunya kapan. Tetapi kalau hati kita mantep mengasani Gusti mendengar. Amin. Yang kedua, pengertian kedua yang kita tanam, yang kita lihat adalah bahwa yang berhak menjawab doa itu Tuhan sendiri. Mau lama didengarnya atau langsung didengar itu haknya Tuhan.
Kita hanya memohon saja. Saya ingat Pak Wakil Ketua, Pak Ketua Daerah yang lalu mengatakan kepada para hamba-hamba Tuhan, podo sing seneng sembahyang, hamba-hamba Tuhan sing podo sregep sembahyang, tugasmu sembahyang, jawab doa Tuhan yang menjawab. Tak pikir-pikir, kapan meniki Pak Ketua Daerah, Pak Saji. Tugas kita para hamba Tuhan berdoa, dijawab dan dijawab itu urusannya Gusti. Ndang dijawab ya puji Gusti, enggak dijawab sembahyangmu wis to. Yang ketiga tadi jawab Tuhan, jawab doa kita. Tuhan tidak dengan terpaksa. Jadi tidak salah kalau berarti merangkai permohonan doa. Yang pertama doa ucapan syukur. Dimas lulus, Mbak Ati sekolah kitab yo lulus. Halo. Jadi S1. Ya ditambahi SS-nya dari S-talent. Ya situ aja. Ini kadang-kadang teler mari melayani talent. Loro, enggak apa-apa Tuhan baik. Melengkapi supaya pelayanannya gombal. Siapa hati disebut penginjil? Tahu bahwa dia sudah sekolah Alkitab, memberitakan Injil disebut penginjil. Orang yang memberitakan Injil disebut penginjil. Nek sing tukang ning burine wong panen, tukang Masak. Sebab pekerjaannya mengambil jelek itu sebagai tukang masak. Nah, beritakan Injil, ya penginjil siapa wae orangnya. Jadi tidak ada sebutan penginjil katakan, "Oh, Pak Mimin penginjil." Ojo gumun, pancen kan beritakan Injil ya penginjil. Gitu loh. Nah, Pak Kus lagi ngoyong-ngoyong jagung. Petani ya piye. Enggak nih, sebutan itu apa saja boleh. Anaknya lulus dengan baik. Memang kalau lulusan kadang-kadang mesti disertai banyak revisi ini itu segala macam. Saya ingat putra Pak Marti itu nempuh satu mata kuliah, tak pikir kok sulit orang lulus. Ternyata satu mata kuliah itu dia diceng sama dosennya, ditempuh 5 kali semester, 5 semester. Tetap untuk E. Bayangkan dosennya pegel sama dia, nggak tahu, mungkin pernah satu hari tanya jawab tersinggung dosennya lagi lulus-lulusnya, ditempuh sampai berapa kali tetap E bijine. Kalau nilai E itu ya sudah ya mesake wong kuliah rendang lulus. Tambah 2 semester dari seharusnya. Susah. Tapi ini sang ganteng ini sudah lulus, tinggal melengkapi A, B, C, D. Ya, Tuhan kasih kekuatan, kesetiaan. Memang sesuatu yang mau diraih yang baik itu usahanya harus angel. Pengen pek degan sing wani menek sing wani oh genter kaya wong singgil kae, hati-hati. Pak ini kelingan sapa? Pak Misono keblegang sak janjane kena nurut genteri nuduk. Akhirnya ilahi. Tapi nek sing menek supaya degane bisa dinikmati dengan baik, dengan benar. Wis menek ditaleni dikerek. Karena dari wong Garung ke utara itu kok do bisa panen degan janjangan piye lah apik. Ternyata ditaleni dikerek. Kok dibaca ngono dah makane kita lebih degan itu nom-nom kok apik-apik kabeh. Ternyata dikerek. Ya nek iki ora gampang lho. Potong bres jatuh semua, liar pasti tutup.
Jadi Dimas setia, Tuhan tolong. Yang terbaik Tuhan akan kasih kepada dia. Siap ndelok waduh. Kaya Dimas delok iya kok tutuk delok ngene terselubungi banyak ibu-ibu sing silang. Lalu siapa lagi? Si kandang nomor 2. Puji Tuhan, saya tidak ngerti kalau ini ulang tahun. Misalnya Kelly Erlo tak tukang es krim. Dan punya cita-cita. Christine punya cita-cita di hadapan Tuhan. Punya kerinduan. Pengen gagal 2. Sing tukang gawe listrik kayak 20.000 lho gagal, Dok. Kamu baru 2. Sana 20.000 percobaan. Yang tidak menjawab Gusti Yesus, tapi belajar dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Tuhan Maha baik dalam semuanya. Amin. Dan yang terakhir doa untuk Pak Yudi. Ya berat ya, tidak jawab. Situ mulai kapan Pak? Jadi Agustus tak ngomong itu tahun piro. Aku doge ermen aku tahun ini. Kenapa Agustus? Tahun ini tak sebut. Elok? Ini aku ngomong muring-muring. Jarine semua ya bayar utang. Dino jemuah iki dino jemuah teko. Lalu malah wong itu tutupan lawang. Ketemu aku. Kenapa Pak sampean? Orang niki tiang semua ya dino jemuah bayar utang. Lho, jemuah bulan apa? Tanggal piro? Oh nggih, semua apa? Rame-rame. Tuhan yang punya waktu tersendiri atas kita. Ada saatnya kita mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, masa-masa penantian yang begitu berat. Tapi kalau tiba waktunya, Tuhan menjawab, apakah kita masih mau mengucap syukur kepada Tuhan? Dan apa itu hak kedaulatan Tuhan atas semua yang ada dalam hidup kita. Tuhan memberkatimu dan saya, biar kuatkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan, bahwa segala pengharapan kita Tuhan yang punya rencana, bukan kita. Amen. Dia yang berhak menjawab kapan saja permohonan kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Mari kita tunduk kepala bersama.